Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan saya Gloria Chansa dari kelas 11 IIS SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura. Pada kegiatan SLC kali ini, saya memilih mata pelajaran geografi dan juga PPKN untuk diintegrasikan. Nah, sebelum membahas jenis-jenis mobilitas penduduk, kita perlu tahu apa itu mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah pergerakan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya untuk sementara, jangka lama, maupun menetap. Secara singkatnya, mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk. Jenis-jenis mobilitas penduduk. Ada dua jenis mobilitas penduduk, yaitu non-permanen dan permanen. Di video kali ini, saya akan lebih membahas tentang mobilitas permanen, khususnya internal. Mobilitas permanen adalah perpindahan penduduk yang bertujuan untuk menetap. Sedangkan mobilitas non-permanen adalah perpindahan penduduk hanya untuk sementara waktu saja. Lalu, mobilitas permanen terbagi menjadi mobilitas eksternal dan internal. Nah, saya punya cara mudah untuk kita bisa membedakan mobilitas internal dan juga eksternal. Jadi, cara mudah untuk membedakannya kita bisa lihat pada kata in dan ex. In jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya dalam, sedangkan ex artinya luar. Jadi mobilitas internal adalah perpindahan penduduk dalam suatu negara, dalam satu negara, sedangkan eksternal adalah perpindahan penduduk ke negara yang berbeda atau dari satu negara keluar ke negara lainnya. Nah, itu tadi cara mudah untuk membedakan mobilitas internal dan eksternal. Selanjutnya, kita perlu tahu apa saja bentuk-bentuk dari mobilitas eksternal dan juga internal. Bentuk-bentuk mobilitas eksternal ada imigrasi, emigrasi, dan juga remigrasi. Bentuk-bentuk mobilitas internal, transmigrasi atau pemindahan penduduk dari wilayah yang padat penduduk ke wilayah lain. Kemudian ruralisasi, perpindahan penduduk dari kota ke desa. Dan yang terakhir, bentuk-bentuk mobilitas internal, yaitu urbanisasi yang kita akan bahas lebih lanjut, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Oke, contoh urbanisasi sering terjadi di Indonesia, khususnya urbanisasi ke kota Jakarta. Belum lama ini pemerintah berniat untuk memindahkan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Jakarta kita kenal sebagai kota yang besar dan mayoritas masyarakat memilih pindah ke Jakarta karena ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik dibanding di pedesaan. Tapi terlalu banyak masyarakat yang melakukan urbanisasi ke Jakarta sehingga kota Jakarta menjadi terlalu padat penduduknya dan pemerintah merasa bahwa Jakarta tidak lagi cukup kondusif untuk melakukan aktivitas, khususnya kegiatan pemerintahan. Juga adanya dampak negatif yang muncul akibat tingginya kegiatan urbanisasi yang dilakukan masyarakat, yaitu tidak adanya lapangan pekerjaan yang cukup sehingga merembet ke aksi kriminalitas. Ditambah lagi dengan munculnya kaum marginal atau anak-anak jalanan yang menguasai separuh dari jantung ibu kota. Dan sering terjadi macet yang diakibatkan terlalu padatnya penduduk yang ada di kota Jakarta. Jadi kesimpulannya, ketika ingin melakukan mobilitas penduduk, kita harus melihat dari banyak aspek sehingga tidak terjadi seperti kasus urbanisasi ke kota Jakarta tadi. Pisau diasah buat bertani, bawa ke ladang naik pedati. Selesai sudah video ini, semoga bisa memberi arti.